Ayat 1-8. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan yang memperisai dan melindungi aku. Engkaulah kemuliaan aku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolong aku ya Allah. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali dalam minggu ini. Setelah seminggu kita melakukan rutinitas kehidupan kita, tugas kita belajar, mengerjakan tugas di sekolah. Pada saat ini kita berkumpul kembali, beribadah bersama-sama, memuliakan Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Pada siang hari ini kakak akan menyampaikan sebuah topik atau tema yang luar biasa buat kita semua. Apa itu temanya? Yaitu orang tua mempunyai sesuatu untuk dikemukakan. Untuk itu sebelum kita mulai mendengarkan atau belajar firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di kesempatan hari ini kami boleh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Terangi hati kami, terangi pikiran kami, kuasai kami Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada sidang jemaat-Mu yang mendengarkan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita ngambil Alkitab kita. Kita buka dari kitab Amsal pasal 11 ayat 7. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ayat 10. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ayat 12.
Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. 13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. 14. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. 15. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa yang benci penanggungan, amanlah ia. 16. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Amin. Iya. Di sini mari kita lihat di Amsal 11 ada kata-kata yang kita lihat di sini yang dikatakan dengan orang fasik dan orang yang benar. Ya, orang fasik dan orang yang benar. Adik-adik tahu nggak apa artinya fasik dan orang benar? Itu pasti nggak sama, itu beda ya. Orang fasik itu bertentangan dengan orang benar. Nanti bisa kalian baca dalam kitab Mazmur 1. Ya, bagaimana perbandingan kehidupan orang fasik dan orang benar. Orang benar itu digambarkan seperti tanaman pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Dia akan tumbuh dengan subur dan pada masanya dia akan berbuah. Tapi orang fasik itu dia digambarkan seperti sekam. Adik-adik tahu nggak apa itu sekam? Ya, sekam itu adalah sejenis kulit padi. Kalau ada penggilingan padi itu digiling kulit-kulitnya itu halus dan berterbangan. Itu disebut dengan sekam. Padinya akan masuk ke tempat tertentu dan sekamnya akan ditempatkan tempat tertentu dan dia akan dibuang ataupun dibakar. Nah, itu bedanya antara fasik dan orang benar. Seperti apa sih Kak orang fasik itu? Seperti apa sih orang benar itu? Kalau kita tadi membaca bagaimana kehidupan orang benar dan di sini dikatakan kita bisa melihat, nanti kalian akan baca kembali dari ayat 7 sampai ayat 19. Di situ kelihatan bagaimana kehidupan orang fasik dan orang benar. Kenapa dikatakan di Amsal? Apa tujuannya penulis Amsal? Itu supaya kita belajar. Adik-adik bisa belajar bagaimana hidup, menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana bergaul, ya. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Ada satu pilihan. Orang benar termasuk ya kita, adik-adik semua, karena adik-adik sudah hidup dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Ya, menjaga hubungan dengan Tuhan. Sedangkan orang fasik itu adalah orang yang jauh dari Tuhan. Dikatakan orang benar itu sama dengan orang sebut dengan saleh, ya. Saleh itu apa sih adik-adik? Hidup dalam Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Ya. Di ayat pasal 11 ayat 1 dan ayat berikutnya ada digambarkan sebuah neraca, ya. Apa sih Kak neraca itu? Neraca itu adalah suatu alat ukur. Ya, kalau mungkin ada timbangan. Adik-adik pernah melihat kalau ke pasar ada sebuah timbangan itu, batu timbangannya itu disamakan dengan seperti dikatakan neraca, ya. Mengukur berat, sebuah timbangan untuk mengukur berat.
ya. Jadi ada dikatakan tuh neraca serong di sini ya. Neraca serong. Neraca serong itu adalah bahwa ukurannya itu tidak baik. Untuk itu adik-adik dalam hidup kita belajar. Firman Tuhan itu menjadi tolok ukur kita. Kita hidup benar atau tidak benar. Nah, dalam pergaulan kita sehari-hari, kita pasti banyak teman. Pasti adik-adik ya, banyak teman. Mulai kecil sampai remaja, baik teman di Facebook, di WA group dan lain sebagainya. Teman kita itu ada yang sikapnya baik banget ya, macam-macam lah sifatnya. Nah, di sini bagaimana kita berteman, ya? Kita dituntut di sini sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mencari teman yang baik, ya. Harus bisa membedakan mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta dalam satu pilihan. Tapi pilihan yang satu yang Tuhan inginkan adalah hidup benar. Apa adik-adik? Hidup benar, ya. Kenapa? Karena kita itu adalah anak-anak Tuhan. Dikatakan dalam Amsal 7 ayat 6 sampai 10. Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kita. Sikap kita, apakah kita tetap setia atau tidak? Apakah kita menyimpang ke kiri atau ke kanan? Nah, Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kita. Adik-adik, ya. Tuhan itu memperhatikan kita. Dari surga Tuhan mengamat-amati kita. Sebelum kita bertindak sekalipun, Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam pikiran kita, di hati kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kak, apakah kita itu selamanya tidak berdosa? Kan kadang-kadang kita berdosa, betul. Tapi satu hal, dikatakan jangan kita ikuti keinginan daging, ya. Kita harus dekat dengan Tuhan, harus jalan, harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan dalam Galatia ayat 24, barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yang tadi kakak katakan bahwa hidup ini ada dua pilihan. Dalam pergaulan kita harus bisa memilih yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita lakukan, yang tidak baik jangan kita lakukan. Kakak mau tanya, bolehkah kita terlibat dalam dosa? Firman Tuhan katakan tidak. Dengan tegas firman Tuhan katakan tidak. Kenapa kita tidak boleh terlibat dalam dosa? Adik-adik sudah tahu ya apa aja yang termasuk dalam dosa. Kenapa? Karena dosa adalah kekejian bagi Allah, ya. Dosa adalah sebuah kekejian bagi Allah. Yang kedua, dosa itu menghambat kita untuk memperoleh keselamatan. Apa adik-adik? Dosa itu dapat menghambat kita untuk memperoleh keselamatan itu. Ketiga, dosa itu upahnya apa adik-adik? Upahnya adalah maut. Ya. Maut itu atau disebut dengan kematian kekal. Ya. Jadi kita dilarang
atau kita harus berani mengatakan tidak terhadap dosa. Kalaupun temanmu mengajak kamu untuk melakukan sesuatu, katakan tidak. Kenapa? Karena yang tadi kakak katakan, dosa itu kekejian bagi Allah. Allah tidak suka kita melakukan kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan mau kita menjaga kehidupan kita. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi tidak boleh main-main dengan dosa, adik-adik. Tapi kak, teman saya mengajak seperti ini kak. Teman saya mengatakan gini kak, enggak apa-apa. Kak, kok teman saya seperti ini ya kak ya? Oh oke, temanmu. Tapi kembali kepada diri sendiri. Keputusan ada dalam diri kita sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan dengan darahnya yang kudus di kayu salib. Jaga hidupmu. Dosa itu sumbernya dari iblis. Ya. Jangan kita mau terpengaruh dengan hal itu. Tapi kita harus jaga kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita supaya berkenan di hadapan Allah? Keinginan daging itu sifatnya sementara. Dan hati-hati bisa menuju kepada kebinasaan. Ya, oleh karena itu adik-adik, ketika temanmu mengajak kamu, membujuk kalian, merayu kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus dengan tegas mengatakan tidak. Karena kita tahu, ya, itu tidak baik dan salah di mata Tuhan. Kak, apa yang harus kita lakukan supaya tidak jatuh dalam dosa? Nah, apa yang harus kita lakukan supaya tidak jatuh ke dalam dosa? 1, kakak mau sampaikan 2. 1, hubunganmu dengan Tuhan, ya. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Ketika kamu dengar-dengaran dengan Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, merenungkan, maka kamu dapat, ya, menjaga hidupmu. Yang kedua, hubunganmu dengan orang tuamu. Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Saya udah besar kok kak, udah bisa jaga diri. Benar, udah besar. Saya kok harus udah besar gini, harus dijaga mama, dijaga papa, diperhatiin tiap hari. Nah, ini sebuah masalah. Kakak sering mendengar anak-anak remaja, kalau dikatakan remaja itu udah dewasa, udah gede gitu ya, enggak lagi kecil. Biasanya inginnya mandiri gitu ya. Bagus. Artinya sudah menuju ke arah kedewasaan. Tapi satu hal adik-adik, dalam menjalani kehidupan sebagai anak remaja, peran orang tua itu sangatlah penting. Jangan kalian mengatakan, udah saya udah bisa kok sendiri, saya enggak, kalau udah masalah udah curhat sama teman udah cukup. Nah, tidak. Ya, untuk apa sih campur tangan orang tua ataupun pendampingan orang tua itu sangat penting bagi kita. Jangan kita mengatakan, oh masalah yang kuhadapi bisa dengan teman-teman. Artinya kita percaya dengan teman-teman yang bisa mencari jalan keluar. Curhat dengan teman, ya, masuk di status contohnya gitu ya. Atau kita merasa sudah dewasa, sudah bisa sendiri, enggak harus pengawasan mama dan papanya lagi. Banyak anak remaja yang kakak perhatikan itu tidak mau diatur oleh orang tua. Saya enggak paham apakah bagaimana kehidupan mereka, tapi dia merasa sudah besar, tidak mau diatur oleh orang tua. Dia pergi sesuka hatinya, berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Dalam pergaulan juga ketika nasihati, mereka katakan dalam hatinya itu kayaknya rasanya berat gitu ya. Hati-hati dengan ini adik-adik.
Orang tua itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita belum bisa berjalan sendiri. Dalam setiap masalah kita belum bisa memutuskan sendiri. Peran orang tua itu sangat penting. Jadikan orang tua itu satu, menjadi orang tuamu yang kamu hormati, karena memang firman Tuhan katakan, Keluaran 20, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kata hormatilah ayahmu dan ibumu. Apa dimaksud dengan orang tua di sini? Kenapa orang tua penting? Karena orang tua itulah yang membimbing kita, membesarkan kita. Ibu kita yang melahirkan kita, membesarkan kita. Bahkan mereka bertanggung jawab terhadap kita sampai nanti kita tua, dewasa kelak. Tanggung jawab orang tua sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Orang tua tanggung jawabnya adalah menasihati kita. Ya, jangan kalian kira nanti, mama aku cerewet, mama bawel banget sih, cerewet. Nah, itu ya, dinasehati susah gitu ya. Tidak mau dinasehati, membimbing. Nah, orang tua itu perannya adalah membimbing. Adik-adik ya, menegur. Menegur itu mengingatkan. Ketika kita salah diingatkan. Misalnya sekolah aturannya absen jam 6:30, jam 6. Kita dibanguni, kita ketiduran, ditegur oleh mamanya. Ayo jangan, nanti kamu telat. Sekali, dua kali, ketiga kali mulai kesal gitu ya. Mama bawel amat sih. Tidak. Sebagai anak Tuhan kita bersyukur punya orang tua yang selalu menasihati kita, membimbing kita, menegur kita, mendidik kita. Kenapa adik-adik? Itulah tanggung jawab orang tua. Tujuannya supaya kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berhasil kelak dalam hidupmu. Karena itu firman Tuhan katakan dalam kitab Kolose dan Efesus juga dikatakan, hai anak-anak, taatilah ayahmu dan ibumu. Karena haruslah demikian. Sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, hormati, taati orang tuamu. Itu perintah Tuhan. Sampai kita kelak, sampai orang tua kita kelak dipanggil Tuhan, kita harus mengasihi orang tua. Ya. Jadi adik-adik, mari kita bersyukur. Bersyukurlah punya mama dan papa yang sangat mengasihimu. Bersyukurlah punya orang tua yang selalu tidak bosan-bosannya menasihatimu. Dan satu hal, mari kita jaga kehidupan kita adik-adik. Jaga pergaulan kita. Jangan sampai menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dalam kitab Galatia dikatakan, Galatia 5 ayat 19, yaitu banyak hal yang membuat kita jatuh. Contohnya ada di sana, nanti kalian baca. Galatia 5 ayat 19 itu adalah kehidupan menurut daging. Apa di situ nanti kalian baca. Kemudian apa yang Tuhan mau? Supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Berdoalah adik-adik, minta pimpinan Roh Kudus. Supaya Tuhan tuntun setiap kehidupanmu, setiap langkah hidupmu berkenan dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan, dan jauhi keinginan-keinginan daging. Jauhi pergaulan-pergaulan yang tidak baik adik-adik. Karena itu tidak berkenan di depan Tuhan. Kita digambarkan sebagai anak panahnya Tuhan. Kita generasi Kristus yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil-Nya. Untuk menyampaikan kebenaran Injil dimanapun kita berada. Untuk menasehati teman-teman kita. Mengarahkan teman-teman kita yang belum hidup dalam Tuhan menjadi hidup benar. Perbaiki hubunganmu kembali dengan Tuhan.
Perbaiki kembali hubunganmu dengan Tuhan. Dan minta Roh Kudus untuk pimpin dalam hidupmu. Kehadiran orang tua itu dalam hidup kita sangat penting. Jadikan mereka sebagai orang tua yang begitu penting dan sangat penting dalam hidupmu. Dan jadikan mereka menjadi sahabatmu. Apa artinya sahabat? Kok kakak bilang jadi sahabat sih? Ya, kalian pasti mempunyai sahabat ya, punya sahabat. Bagaimana sih kalian menjalin hubungan dengan sahabatmu? Sahabat itu adalah orang yang spesial dalam hidupmu. Tempat kamu bertukar pikiran, tempat kamu curhat. Dan itu bukan orang sembarangan. Maukah adik-adik menjadikan orang tuamu, mamamu, papamu menjadi sahabatmu? Tempat kamu curhat, cerita, ada masalahmu di luar, ceritakan pada orang tuamu. Ada keterbukaan. Maka orang tuamu dengan senang hati akan memberikan kamu bimbingan, menolong kamu ketika kamu menghadapi kesukaran. Dan salah satu yang paling penting adalah berdoa untuk adik-adik. Jadi adik-adik, mari kita lakukan kebenaran firman ini. Jadilah anak yang bijak, jadilah anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat kepada Tuhan, dan doakan orang tuamu. Adik-adik, mari dalam setiap doamu, penting adalah doakan selalu orang tuamu, doakan mama, doakan papamu. Semakin diberkati oleh Tuhan dan terus maju dalam Tuhan. Amin. Ayo maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ke hadapan-Mu. Kami boleh belajar akan kebenaran firman. Banyak hal Tuhan yang kami belum pahami sebagai anak-anak Tuhan. Tapi pada hari ini Tuhan, dalam kesempatan ini kami boleh belajar bagaimana kami menjaga kehidupan kami. Supaya kami dapat memilih yang mana yang benar dan meninggalkan perilaku yang tidak benar yang selama ini kami lakukan ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini juga kami sering berontak melawan orang tua kami. Ampuni kami Tuhan. Dan jadikan kami menjadi anak yang baik bagi orang tua kami. Dan ajar juga kami untuk selalu berdoa buat mama dan papa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Materaikan kebenaran firman-Mu di hati kami. Dan ajar kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat apalah minggu ini? Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran minggu ini, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Mari adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.